Di tengah dominasi raksasa otomotif dunia khususnya di sektor bus buatan Indonesia ternyata justru diam-diam berhasil membuat jejaknya sendiri jauh melintasi samudra. Yang mana bus buatan Indonesia ini sudah mulai sering diekspor ke negara lain. Bukan ke negara kecil, bukan juga ke pasar yang asal-asalan, melainkan ke Bangladesh. Negara dengan lebih dari 160 juta penduduk dan kebutuhan transportasi publik yang sangat masif. Di sana, bus dengan bodi rancangan tangan-tangan anak bangsa Indonesia sekarang sudah mulai banyak yang beroperasional dan membawa ribuan penumpang setiap harinya. Lalu bus Indonesia yang diekspor ini juga bukan sekedar bus yang menjual tampilan modern supaya lebih menarik, melainkan bus-bus buatan Indonesia ini juga dibuat di atas sasis yang sangat kuat dan juga sangat tahan lama, yang sudah teruji selama puluhan tahun di jalanan Indonesia. Oleh sebab itu, sejak awal kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara termasuk Bangladesh pada akhir tahun 2010-an, Bangladesh mulai mengimpor bus buatan Indonesia secara besar-besaran. Yang mana pada awalnya Bangladesh hanya ingin mengimpor bus buatan Indonesia sebanyak puluhan unit untuk tahap percobaan. Namun karena Bangladesh merasa puas dengan bus buatan NKRI ini, perlahan permintaan impor bus buatan Indonesia ini semakin meningkat di setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2026 ini, Bangladesh berencana mengimpor bus buatan Indonesia sampai dengan 1.600 unit pada tahun 2026. Dan jumlah ini masuk dalam kategori permintaan awal tahun atau permulaan. Dan dikabarkan permintaan bus Indonesia ke Bangladesh ini masih akan terus meningkat di pertengahan tahun ataupun akhir tahun 2026. Pertanyaannya, kenapa Bangladesh ketagihan mengimpor bus buatan Indonesia? Memang apa aja keunggulan bus buatan Indonesia di mata Bangladesh? Jadi titik awal negara Bangladesh mulai serius mengimpor bus buatan Indonesia dengan jumlah yang semakin banyak itu terjadi pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Maret. Yang mana pada saat itu Indonesia mengekspor bus eksekutif dan double decker buatan CV Laksana untuk pertama kalinya ke Bangladesh. Dan total unit yang pertama kali dikirim hanya sebanyak 4 unit aja untuk tipe eksekutif dan 10 unit bus yang bertipe double decker. Lalu semenjak itu, hubungan perdagangan transportasi antara Indonesia dan Bangladesh ini terus berkembang. Bahkan menurut data dari artikel Detik Finance, semenjak Bangladesh merasa puas dengan hasil bus tipe eksekutif dan double decker dari CV Laksana ini, pada sebuah pameran perdagangan pada tahun 2019, Bangladesh langsung melakukan kesepakatan pembelian bus sebanyak 1.034 unit bus buatan Indonesia dari CV Laksana. Dan kesepakatan ini merupakan transaksi besar di sektor otomotif Indonesia yang ada pada saat itu. Jadi ya, Bangladesh benar-benar sudah merasa puas dengan bus buatan Indonesia, khususnya buatan dari CV Laksana yang berada di daerah Unggaran, Semarang, Jawa Tengah. Tapi kenapa harus bus dari CV Laksana yang disukai oleh Bangladesh? Jawabannya karena CV Laksana bukanlah perusahaan karoseri bus biasa dan sudah sangat memiliki pengalaman yang sangat panjang dalam merakit dan membuat bus untuk pasar lokal maupun luar negeri. Yang mana perusahaan ini sudah memproduksi berbagai tipe bus, mulai dari bus eksekutif, coach level premium, sampai dengan bus tipe double decker yang kemudian menjadi favorit di pasar Bangladesh. Dan bus-bus yang diekspor ke Bangladesh ini selain memiliki desain yang sangat menarik dan disukai oleh pasar lokal Bangladesh, bus-bus buatan CV Laksana ini juga memiliki alasan teknis yang tidak kalah penting untuk tetap kuat bertahan beroperasional di negara Bangladesh. Karena alasan utama Bangladesh memilih bus buatan Indonesia khususnya dari CV Laksana salah satunya adalah harga bus yang sangat kompetitif di pasar ekspor bus. Yang mana harga bus Indonesia lebih kompetitif dibandingkan dengan bus dari beberapa negara lain seperti bus dari negara Eropa, Amerika, ataupun Jepang. Dan semua harga kompetitif ini bisa terjadi karena adanya kebijakan insentif ekspor umum dari pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas insentif seperti pembebasan pajak pertambahan nilai untuk barang ekspor umum barang tertentu, yang membuat bus buatan Indonesia ini akan memiliki harga yang sangat kompetitif di pasaran. Lalu alasan teknis berikutnya kenapa Bangladesh memiliki bus buatan CV Laksana ini adalah di desain dan kualitas bodi sesuai kebutuhan Bangladesh. Yang mana bus yang diekspor ke Indonesia sudah dirancang sedemikian rupa, mulai dari interior yang nyaman sampai fitur kabin yang cocok di iklim tropis. Dengan hal yang ada ini tentu aja membuat bus buatan CV Laksana ini akan sangat cocok dengan kebutuhan angkutan dalam kota ataupun antar provinsi di negara Bangladesh. Apalagi bus-bus dari CV Laksana ini juga sudah teruji dengan mesin yang kuat dan juga keseluruhan bodi bus yang sangat tahan lama. Yang mana komponen mesin bus yang digunakan untuk pasar Bangladesh ini sudah terkenal memiliki ketangguhan di suhu iklim yang sangat tropis. Dan salah satu mesin yang digunakan oleh CV Laksana ini seperti mesin dari merek Scania, tepatnya mesin Scania K410CB Euro 5, yang sudah terkenal dengan reliability yang baik untuk rute jarak jauh ataupun jalan yang kondisinya sangat berat. Ditambah dengan menggunakan mesin dari Scania ini, part-part mesin yang diperlukan untuk maintenance juga sangat mudah ditemukan di negara Bangladesh. Sehingga dengan mesin ini, Bangladesh merasa kalau bus buatan Indonesia memiliki mesin yang sangat reliable untuk beroperasional di negaranya.
Sementara untuk di sektor bodinya, bus-bus dari karoseri CV Laksana ini sudah terbukti tangguh di lingkungan Indonesia yang sangat keras. Mulai dari jalanan berlubang, hujan yang sangat deras sampai dengan jalanan yang sering banjir. Dan bodi-bodi bus buatan CV Laksana ini sudah terbukti bisa menahan semua hal yang ada sejak puluhan tahun lamanya. Jadi untuk kualitas bodinya, Bangladesh sudah tidak perlu meragukan lagi tentang kekuatan dari bodi bus karoseri Laksana ini. Lalu semua ini semakin didukung dengan adanya permajaan transportasi umum di Bangladesh yang sedang diusahakan oleh pemerintah setempat. Yang mana seperti yang kita tahu, bus-bus umum di Bangladesh itu sangat kacau dan hancur parah. Yang mana para supir di sana itu memiliki tradisi yang sangat tidak masuk akal, yaitu suka menyerempet bus saingannya, lalu mendorong bus lainnya dengan cara disundul secara langsung pada saat ngetem, dan bahkan ada juga tradisi memukul bodi bus menggunakan kayu ataupun besi, supaya bus yang melakukan ngetem terlalu lama bisa lanjut jalan. Dengan demikian, bus-bus Bangladesh ini akan terlihat memiliki bodi yang sangat hancur bahkan tidak layak jalan, sehingga pemerintah Bangladesh sedang menjalankan program besar untuk modernisasi dan peremajaan armada transportasi umum mereka, terutama untuk menggantikan bus-bus lawas yang tidak efisien dan sudah tidak layak jalan tersebut. Dan bus buatan Indonesia menjadi pilihan pas karena kualitasnya memenuhi standar mereka. Lalu bus-bus yang sudah diimpor oleh Bangladesh itu juga bukan sekedar beli putus antara kerjasama produsen dan negara Bangladesh, melainkan bus-bus yang sudah diimpor oleh Bangladesh itu akan dibantu didistribusikan oleh importir umum yang ada di negara Bangladesh seperti Innovative Motors. Dan importir umum itu juga akan membantu memasarkan, mengimpor, dan memasok layanan after sales bus Indonesia di Bangladesh. Dengan demikian, skema jalur ekspor bus buatan Indonesia ini juga udah jauh menjadi sistematis dan terkendali di negara Bangladesh itu sendiri, yang membuat kerjasama ini akan menjadi keuntungan buat kedua belah pihak. Dengan semua hal yang ada, kerjasama ini bisa dikatakan bukan cuma sekedar transaksi antar negara dalam sebuah bisnis alat transportasi aja, melainkan hal ini juga menunjukkan kalau Indonesia sekarang sudah bisa memenuhi kapasitas industri otomotif lokal untuk bersaing secara global. Dan kerjasama ini juga menciptakan hubungan ekonomi lebih kuat di kawasan Asia, khususnya untuk negara Indonesia dan juga Bangladesh. Dan Bangladesh memilih solusi transportasi praktis, nyaman, dan biaya terstruktur dari produsen Indonesia dalam sektor permajaan busnya. Dan ini adalah pilihan yang sangat masuk akal dan sangat menguntungkan buat kedua belah pihaknya. Jadi ya, Bangladesh saat ini tidak hanya menjadi pasar ekspor untuk bus Indonesia, tetapi Bangladesh juga contoh bagaimana produk buatan Indonesia bisa diterima, bahkan bisa dibikin ketagihan, karena kualitas, harga, strategi pemasaran, dan kerjasama yang sangat tepat. Dan impian negara Indonesia sudah mulai menjadi salah satu negara produsen dan sebuah bus di pasar global bukan lagi cuman mimpi semata. Karena dengan adanya kerjasama yang sangat baik antara Bangladesh dan Indonesia di tahun ini tidak menutup kemungkinan negara lainnya akan mencoba bus buatan Indonesia untuk kedepannya, yang membuat nama Indonesia akan menjadi semakin dikenal di mata dunia, terutama dalam sektor memproduksi bus yang sangat terkenal handal dan juga tahan lama. Gimana nih menurut kalian tentang ketagihannya Bangladesh mengimpor bus buatan Indonesia? Apakah ini adalah sebuah harapan baru buat karoseri lainnya yang ada di Indonesia untuk mencoba bersaing di pasar global? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.